sudah diakui bahwasannya Imam Mahdi itu telah datang, pendiri Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara iTalk, Isais Talk. Jumpa kembali dengan kami di acara iTalk, Isais Talk. Isais Talk ini merupakan program baru dari Isais UIN Suska, bincang-bincang santai bersama tokoh atau pakar narasumber yang diundang secara intens. Saudara pendengar dimanapun berada, pemirsa sekalian, silakan like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa sekalian, jumpa lagi dalam acara iTalk atau Isais Talk. Bincang-bincang bareng Isais. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan satu pasal dalam undang-undang. Ini pasal 29 Undang-Undang UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi ada dua poin di sini. Yang pertama, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk yang kedua untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Ya, narasumber kali ini berasal dari JAI atau kepanjangannya itu adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang Ahmadiyahnya secara detail, tapi kita akan membahas tentang seorang, nama siapa? Rizwan Ahmadi. Rizwan Ahmadi. Seorang Rizwan Ahmadi, kenapa dia memilih untuk bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia? Ya, itu kira-kira untuk malam ini. Jadi kalau misalnya pemirsa sekalian ingin tahu tentang Ahmadiyah secara detail, mungkin pemirsa bisa nanti browsing atau mengikuti kajian-kajian di mana, di online atau di media-media massa, atau nanti bisa juga bertanya kepada yang lebih tahu, FKUB atau segalanya semacamnya. Oke, langsung saja. Rizwan Ahmadi. Iya. Saudara Rizwan Ahmadi asal dari mana? Asal orang tua tinggal di Duri. Di Duri. Iya. Tapi asal aslinya? Asal asli sih sejak lahir orang tua dari situ. Duri. Di Duri. Oh, berarti memang tinggal di Duri dan mengakui Duri adalah tempat asal. Iya, betul. Oke, sekarang Rizwan sudah selesai kuliah. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Jadi sekarang sudah tahun keberapa setelah selesai? 2 tahun setelah selesai. 2 tahun setelah selesai. Ya, karena tadi katanya Rizwan selesai tahun 2018 wisuda. Ya, wisudanya. Betul. Jadi cobalah kita pengen tahu juga nih, Wan. Apa sih awal mulanya Rizwan? Kenapa sih Rizwan, atau kita tanya dulu nih Rizwan, Ahmadiyah ini awal mulai di mana sih, berasal di mana sih? Baik, sedikit mungkin bisa saya jelaskan mengenai sepengetahuan saya. Iya. Sejarah singkat Ahmadiyah. Ahmadiyah ini suatu sekte kelompok atau komunitas Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Mirza pada Ghulam Ahmad tahun 1889. Berarti
udah 1000 tahun yang lalu ya. 100 tahun lebih. 100 lebih tahun ya. Betul. Jadi bukan 1000 ya, 100 tahun lebih ya. Betul. Adanya Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad Al-Fadil. Jadi berasal dari mana nih awalnya? Mirza Ghulam Ahmad ini orang mana? Kalau yang saya tahu keturunannya beliau dari hijrah dari Iran. Ya. Dari Iran ke India. Tepatnya di Qadian. Betul. Makanya namanya di akhirnya Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadian gitu ya. Kalau misalnya boleh tahu juga nih, kita kan namanya pengen tahu lah ya. Betul. Apa sih yang membedakan Ahmadiyah? Kenapa Ahmadiyah ini menjadi berbeda gitu dari kelompok Islam yang lain atau Muslim yang lain? Apa yang membedakannya? Sebenarnya sih sama saja pada Islam pada umumnya. Kalimat pertama Islam pada umumnya seperti mungkin ya rukun Islamnya sama, sahadatnya sama, Al-Qur'annya juga sama. Tak ada yang diganti, tak ada yang ditambah. Tidak ada. Al-Qur'annya. Betul. Benar. Ada, benar. Sholat ya. Gerakan sholatnya sama. Sholatnya sama gitu ya. Puasa juga. Sekarang berarti hari bulan ini puasa. Bulan Ramadan puasa. Ya. Terus zakat juga. Zakat juga tidak, ketika berzakat tidak pandang misalnya ini Ahmadiyah ini apa? Atau zakatnya ke Ahmadiyah saja? Lebih diutamakan ke Ahmadiyah, tapi nanti pasti ada dilonggarkan untuk warga yang lain gitu. Karena memang kalau menurut saya ya zakat atau sedekah itu tuh memang kepada relasi yang ditamakan. Relasi kita, saudara terdekat misalnya, tetangga atau kakak adik kita ya. Terus haji juga? Haji ke Mekah. Ke Mekah. Jadi apa yang membedakan? Ini yang membuat saya heran. Kenapa masyarakat kita ini merasa Ahmadiyah ini berbeda? Padahal rukun Islamnya sama. Ya kan? Apa yang membedakan? Itu yang mau saya tanya, yang buat saya penasaran. Mungkin dalam segi penafsiran tentang kedatangan seorang Imam Mahdi pada akhir zaman. Penafsiran tentang kedatangan Imam Mahdi Al-Mahdi. Jadi menurut Ahmadiyah, Al-Mahdi ini seperti apa? Kedatangannya sudah ada gitu. Sudah diakui bahwasannya Imam Mahdi itu telah datang. Gitu. Sudah diketahui siapa? Pendiri Ahmadiyah. Gitu. Tapi sekarang pendiri Ahmadiyah sudah apa? Atau bagaimana? Dilanjutkan oleh para khalifahnya. Saat ini sudah khalifah yang ke-5. Gitu. Jadi sebenarnya yang membedakan antara Ahmadiyah dan yang lainnya dan kelompok Muslim lainnya, karena memang kan Nabi sendiri menyatakan bahwasanya ada 73 golongan kalau nggak salah. 73 golongan yang ada nantinya yang terjadi kepada umatku akan berpecah-pecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu yang masuk, yang diterima masuk surga. Lah, di sini kan kita tahu bahwasanya Nabi saja sudah memberikan kita kode nih, bahwasanya nanti di akhir zaman akan banyak terpecahnya umat Islam ini. Nah, lantas kenapa sih kalau misalnya memang Ahmadiyah ini sendiri sudah Al-Qur'annya sama ya kan, terus rukun Islamnya lah sama, rukun imannya juga sama kan? Tak ada iman kepada Imam Mahdi, tidak ada kan? Tapi mempercayai bahwasanya Imam Mahdi itu telah hadir, telah datang, ya kan? Nah, saya kira nih, pendapat saya sebelumnya nih ya, kami kira Ahmadiyah itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi baru.
kalau saya sendiri sebagai orang awam ya, yang sebelumnya belum mengetahui Ahmadiyah ini ya, saya kira hanya Ahmadiyah ini menganggap bahwasanya mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad ini adalah sebagai nabi baru. Tapi apakah berbeda ketaatan kalian, kecintaan kalian antara dengan Nabi Muhammad dan Mirza Ghulam Ahmad? Apakah kalian lebih mencintai Mirza Ghulam Ahmad atau Nabi Muhammad? Hah? Itu yang saya mau tanya tuh. Sebenarnya datangnya Imam Mahdi ini untuk meneruskan ajaran Nabi Muhammad, dakwah beliau gitu. Jadi tidak ada sedikit pun merubah dari ajaran Nabi Muhammad. Jadi ya yang selama ini saya di Ahmadiyah tidak sedikit pun mendapati melenceng dari apa yang diajarkan dari Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan mungkin ini lebih ke ta'assub imam ya. Ta'assub itu istilahnya apa ya? Lebih ke loyal kepada imam. Loyal itu istilahnya setia lah kepada imam, taat kepada imam. Karena menurut Ahmadiyah sendiri Al-Mahdi ini telah turun. Dan menurut mereka juga Ahmadiyah sendiri bahwasanya Al-Mahdi ini atau Mirza Ghulam Ahmad ini sendiri adalah meneruskan dakwahnya Nabi Muhammad tanpa ada yang diubah. Ya. Betul. Sedikit saya jelaskan tentang kekhalifahan Ahmadiyah. Ya, silakan. Kekhalifahan Ahmadiyah ini berbeda dengan kekhalifahan lain yang ingin mendirikan sebuah negara. Oh gitu. Jadi kalau di Ahmadiyah ini lebih pada bertujuan mengimplementasikan ajaran Islam gitu. Jadi di mana sekarang ini Ahmadiyah sudah berada di 214 negara. 214 negara. Iya. Tidak dari sejak dahulu hingga sekarang tidak ada pernah melakukan makar terhadap negara. Tidak pernah melakukan makar. Betul. Malah setia dan ikut aturan negara. Betul. Sehingga dimanapun kami berada akan selaras dengan hukum yang ada pada negara tersebut ya. Istilahnya yang berbaur ya, walaupun nanti misalnya ada yang misalnya tidak sesuai dengan Ahmadiyah sendiri, tapi dicarikan cara bagaimana itu sesuai, bagaimana itu selaras gitu ya. Berarti memang walaupun ada sistem kekhalifahan, entah apalah kekhalifahan ini bagi anggapan bagi beberapa oknum atau beberapa masyarakat, khalifahan ini demikian. Tapi mungkin memang kekhalifahan dalam Ahmadiyah ini kayak gitu ya. Jadi dia lebih ke bagaimana mengkontrol, bagaimana selalu memberikan ajaran-ajaran rutin gitu ya. Nanti ada nggak konsolidasi dari sini misalnya? Nanti akan disampaikan ke pusatnya. Pusatnya di mana sekarang? Tetap di India. Untuk administrasi di Kadian. Di India. Maaf, kalau nggak salah ya, yang saya ingat sekarang ada 2. Pokoknya di Kadian sama di London, di Inggris. Malah di London. Untuk khalifah kami keberadaannya sekarang di London. Di London. Dan itu orang Kadian. Orang Kadian berada di London. Karena di London sendiri itu dijamin hak warga negara. Dijamin. Tanpa membeda-bedakan. Bagaimana ya dengan negara yang begitu kapitalis dan sekuler ya, bisa seperti itu ya, bisa menjamin. Di Indonesia seperti apa ya? Katanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Tapi ya sampai saat ini negara menjamin nggak sama kalian, keselamatan kalian? Yang saya lihat ya, yang masih kurang masih kurang perhatian terhadap hak kami gitu. Terhadap kalian kaum yang ya tanda kutip minoritas. Padahal sebenarnya sama Islam ya. Gitu. Nah, ada pernyataan nih sebelum kita masuk ke sejarahnya Rizwan nih ya. Ada pernyataan dari beberapa orang. Saya tidak bisa sampaikan siapa-siapanya. Katanya kalau Ahmadiyah ini hadir di Indonesia, ini bagi mereka yang menolak ya. Kalau di Ahmadiyah ini hadir di Indonesia, mengakui sebagai agama,
sebagai agama Ahmadiyah, bukan sebagai agama Islam, mungkin kami tidak akan pernah menyentuh mereka. Tapi karena dia hadir di Indonesia ini sebagai Islam, makanya kami menganggap itu adalah, ini mohon maaf nih, mereka menganggap adalah pelecehan agama. Bagaimana menurut Rizwan? Saya sendiri sebenarnya bingung pelecehan agama yang seperti apa yang dia apa. Mungkin katanya Ahmadiyah membuat nabi baru atau gimana ya kan. Lantas kalau misalnya Ahmadiyah ini, sebelum Rizwan menjawab, kalau misalnya Ahmadiyah ini sendiri karena dia yang berbeda itu hanya taat kepada imamnya dan mereka meyakini Imam Mahdi itu sudah turun. Lantas siapa yang tahu Imam Mahdi siapa ya, di mana dan turun di mana ya kan? Ya bagus, sah-sah saja orang menganggap ada Imam Mahdi. Mungkin ada keluarga saya menganggap saya ini Imam Mahdi misalnya. Ya sah-sah saja itu, karena memang detailnya Imam Mahdinya turun di mana dan siapanya belum ada keterangan itu. Itu kalau di Ahmadiyah ya Mirza Ghulam Ahmad itu mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi. Dia yang mendakwakan. Dia mengatakan dirinya Imam Mahdi. Oh, iya, betul. Oke, yang tadi bisa dijawab apa? Salah. Mereka menerima nih kalau misalnya Ahmadiyah masuk sebagai agama sendiri, bukan sebagai aliran dari satu agama, dari Islam misalnya. Bagaimana nih tanggapan apa? Gimana ya? Masa iya Ahmadiyah mau dikeluarkan dari Islam? Sebenarnya pertanyaannya pengen balik nanya gitu. Okay. Apa sih dasar mereka gimana ya? Mengklaim bahwasanya agama Islam ini milik mereka, betul. Oh gitu. Jadi karena tuduhan mereka kami memiliki nabi baru itu ini kan hanya perbedaan penafsiran gitu. Spekulasinya saja. Sedangkan semua tidak ada perbedaan dari rukun iman, rukun Islam, hadis-hadis Nabi kitabnya, hadis-hadis Nabinya, fikihnya juga tetap ngambil dari Syafi'i, Hanafi gitu ya. Betul. Ya, pertanyaan balik Rizwan kayaknya memukul telak tuh. Karena memang Islam ini sendiri milik siapa? Betul. Hak paten siapa? Islam ini kalau menurut saya sendiri ya, Islam ini milik kita bersama. Iya kan? Kebenaran itu hak prerogatif Tuhan. Kebenaran itu yang mutlak ya. Kebenaran mutlak itu haknya Tuhan. Jadi Islam ini bukan milik siapa-siapa. Islam ini milik kita bersama ya. Kenapa sih mereka, ya saya juga heran kenapa mereka menolak gitu. Kenapa mereka menganggap Ahmadiyah ini sesat gitu kan? Apakah mereka tidak sesat karena sudah menganggap orang sesat? Apakah mereka dijamin masuk surga? Ya mungkin seperti itu ya. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin ya kita berharap nih ya, masyarakat yang seperti ini yang menolak seperti ini ya, lebih membuka diri ya kan. Betul. Ya kan? Betul. Lebih membuka diri untuk mencari tahu misalnya. Ya. Ya karena di kalangan luar sana mereka tidak mengetahui Ahmadiyah dari Ahmadiyah, tapi mengetahui Ahmadiyah dari orang lain. Gitu. Jadi mereka mendapat persepsinya itu berbeda dengan apa yang kami yakini gitu. Kalau gitu mau nggak Rizwan sendiri nantinya misalnya, kalau misalnya Rizwan mengatakan seperti itu, Rizwan membuka diri kepada masyarakat yang ingin bertanya, mau nggak? Kami sangat membuka. Sangat membuka. Jadi kalau misalnya masyarakat ingin tahu nih tentang Ahmadiyah, mungkin Ahmadiyah bisa membuat seperti web atau ada grup Facebook yang terbuka ya, bukan hanya untuk jamaah Ahmadiyah saja. Betul. Jadi kalau ada yang bertanya mungkin bisa dijawab gitu ya. Jadi lebih terbuka, open ya kan. Sebenarnya dari imam kami atau khalifah kami ya sudah menyerukan untuk mengenalkan, mengklarifikasi apa yang di luaran perbincangkan itu, yang diperbincangkan orang luar terhadap dimanapun jika masyarakat ingin tahu tentang Ahmadiyah dimanapun itu silakan datengin di cabang-cabang Ahmadiyah berada gitu, di mana-mana. Iya, kami membuka diri. Ya.
tapi jangan persekusi. Datang nanti persekusi kan bahaya ya kan. Tak nyaman hidup nih. Ya. Untuk di Pulau Jawa sendiri kami itu namanya ada program live in. Live in. Kebetulan kemarin almarhum Bapak Zul Maulana Zulfikar Damanik Mubalik kami itu sudah merencanakan untuk live in di Riau. Mungkin kalau Tampungan Baru karena cabangnya masjid kami masih disegel, kami belum punya markas, belum punya tempat untuk memperlihatkan bagaimana sih kehidupan di Ahmadiyah ini. Jadi kemarin akan diapakan di cabang sebelah di Tapung Hilir. Jadi program itu mereka akan orang dari luar, orang non Ahmadi itu akan diundang mengikuti kegiatan dan melihat bagaimana kehidupan orang Ahmadiyah, bagaimana beribadahnya gitu. Itu kalau di Pulau Jawa sudah jalan, sudah dilakukan. Dan ketika efeknya seperti apa yang di Pulau Jawa? Efeknya ya jadi mereka lebih terbuka, lebih mengetahui. Jadi ternyata tidak seperti yang itu, dibayangkan. Tidak seperti itu. Kita kan korban media. Sama. Gitu. Jadi kemarin mau dicanangkan di Pekanbaru gitu ya? Iya, direncanakan. Diadakan program live in. Live in istilahnya mempersilahkan bagi mereka yang ingin tinggal di beberapa hari di lingkungan jamaah Ahmadiyah dan diberikan fasilitas, misalnya ya kalau mereka ingin bertanya silahkan, tempat tinggal gitu ya, semuanya. Jadi dan hasilnya bagus sangat yang di Jawa ya, positif sekali ya, hingga membuka mata mereka bahwasanya Ahmadiyah ini rupanya tidak seperti yang dibayangkan ya. Kita ini kan hanya tahu dari mulut ke mulut. Betul. Cobalah kita membuka diri ya, membuka diri untuk lebih memahami kenapa sih mereka, kenapa, dan mencari tahu langsung pada sumbernya gitu. Iya gitu. Betul. Itu makanya nanti kalau misalnya memang Rizwan mau menjawab, misalnya ada yang bertanya ya silahkan aja nanti kan lebih apa ya, lebih intens nanti kan misalnya bertanya. Nah, kembali ke Rizwannya sekarang. Rizwan awal mulanya dari apa? Dari seperti apa sih? Kok bisa gitu masuk ke Ahmadiyah? Apakah dari keluarga atau gimana? Kebetulan orang tua baiat atau masuk ke Ahmadiyah itu tahun 95. Jadi saya lahir tahun 95 akhir. Jadi orang tua sudah berbaiat, sudah masuk. Jadi saya keturunan. Oh, jadi bukan karena Rizwan ingin mencari ya? Bukan. Karena memang keturunan dari orang tua. Orang tuanya sudah Ahmadiyah. Dibaiat juga? Berbaiat. Baiat itu istilahnya bagaimana? Kayak doktrin seperti atau gimana? Perjanjian gitu. ECC-nya gimana ya? Boleh saya lihat data dulu? Oh ya, boleh, silakan. Bagaimana baiat ini apa? Seperti ada sumpah gitu ya? Ngambil sumpah gitu. Sumpah janji gitu. Janji setia atau gimana? Kalau dalam Kristen itu kan ada baptis namanya gitu ya. Kalau ini baiat. Kalau yang saya ingat tuh baiat ini nih kayak khalifah di baiat ya kan. Belum ada ini pula Pak, harus saya minta kiriman dulu. Oh gitu, belum dikirim. Belum saya persiapkan, lupa pula. Oh, enggak secara umum aja, enggak usah terlalu detail baiatnya itu memang harus datang ke India sana ke Kadian atau memang di sini sudah cukup. Bisa di sini oleh mubaliknya di baiat gitu. Betul. Tidak ada kan acaranya yang menyimpang? Tidak ada. Cuma membaca janji aja. Ya, dia harus menepati janjinya gitu. Janjinya. Mungkin nanti bisa saya tampilkan. Rizwan udah baiat. Kalau keturunan enggak usah baiat. Dan enggak ya udah enggak, kalau misalnya enggak ada apa-apa ya. Mungkin nanti bisa saya di-share aja nanti ya. Syarat baiat. Jadi kalau misalnya dia bukan keturunan dari orang tuanya yang Ahmadiyah, dia tidak usah dibaiat, gitu ya. Dan kalau misalnya dia baru masuk dan belum lahir, maksudnya misalnya orang tuanya bukan Ahmadiyah besar, jadi orang tuanya ini mengajak kalau anaknya mau masuk ya silakan, kalau enggak ya
Oh gitu. Itu tidak ada paksaan. Jadi kalau misalnya anaknya sudah lahir, orang tuanya baru berbaiat. Itu didaftarkan untuk berbaiat juga. Jadi orang tuanya tidak boleh memaksa anaknya untuk ikut dia. Sejauh yang saya tahu sih nggak ada paksaan gitu. Nggak boleh paksa anaknya, misalnya orang tuanya nih, dia udah punya anak nih, udah. Paling orang tua tuh hanya menyarankan. Ya namanya anak kan. Ya namanya anak ya kan. Kalau misalnya anaknya sudah umur 18 tahun, 17 tahun yang sudah balik, silakan, dia kan punya hak sendiri. Betul. Kalau misalnya anaknya masih di bawah, mungkin masih di bawah ya kan. Anaknya mungkin masih belum tahu apa-apa. Berarti orang tua Rizwan sudah ini. Pernah nggak Rizwan bertanya ke orang tua, kenapa sih masuk Ahmadiyah? Pernah nggak Rizwan bertanya gitu? Sampai saat ini sih iseng-iseng tanya orang tua gitu. Belum pernah sih. Belum. Cuma saya kan dulu sekolah di lingkungan Muhammadiyah. Jadi ya di situ kan guru-guru juga tahu kalau saya Ahmadiyah, tapi ada juga guru yang menyesat-nyesatkan. Oh gitu. Betul. Malah gurunya sendiri di lingkungan pendidikan. Betul. Tanpa ada proses akademis, istilahnya ada sharing atau literasi terjadi, dialektika di situ, dia langsung menyesatkan. Guru macam apa itu? Nah, jadi ya saya berpikir kenapa sih kok kami ini dimusuhin? Semenjak saat itu saya belum terbuka, maksudnya belum gimana ya, belum kok kenapa masih bertanya-tanya gitu. Jadi ya selama ini saya di Ahmadiyah sih belum pernah merasa ada yang melenceng dari ajaran Islam gitu yang saya rasakan. Oh gitu. Patokan Rizwan merasakan membandingkan melenceng atau tidak itu kemana? Kan Rizwan Ahmadiyah. Pernah nggak Rizwan membaca yang lain? Baca juga. Kayak misalnya nih antara Islam nih sama Kristen, kan dua objek yang berbeda. Betul. Ya kan? Jika kita ingin membandingkan antara satu objek dan satu objek, kita harus punya alat pembanding. Nah, kalau Rizwan mau membandingkan, mau mengatakan bahwasanya tidak ada yang menyimpang, tidak ada masalah dengan aliran yang lain, ya, yang menurut saya. Ya, kayak Ahmadiyah dengan Muhammadiyah lah. Bisa nggak Rizwan bandingkan itu dengan ada datanya Muhammadiyah juga gitu. Misalnya dari segi ibadah, misalnya dari segi apa, misalnya. Ya setahu saya memang itu aja yang berbeda, ketaatan kepada imam itu aja. Kalau yang saya ketahui secara umum ya, tapi nggak tahu yang lain-lain ya. Tahu ada nanti penafsiran baru atau gimana, atau buku-bukunya Mirza Ghulam Ahmad lebih populer daripada hadis Nabi ya kan, saya tak tahu ya kan bagi Ahmadiyah. Gitu. Tidak ada. Oh gitu. Jadi bertanya kepada orang tua pun tidak pernah ya. Belum. Sebabnya kenapa ya. Jadi terus saya ya karena kita udah mulai dewasa ya, terus ya cari tahu sendiri, merasakan. Ada proses itu. Iya betul. Ya, terus soalnya ada juga orang tua teman dan teman-teman kan ada berbagai macam, ada dari aliran gitu, dari gesekan-gesekan gitu ya. Dari yang lain-lain juga bermacam-macam lah di sekolah kami itu. Ya jadi ada orang tua juga yang kenapa kalau kok mau ikut, lebih berpikir lagi lah, terbuka gimana, mana yang benar, lebih gimana ya, ceceknya menasehatin agar kembali ke jalan yang benar gitu. Tapi saya sudah meyakini bahwa ya apa yang saya yakinin ini benar gitu. Jalan yang benar. Nah, itu. Terus jadi jalan yang benar-benar lagi. Jadi saya bingung gitu. Mungkin itu sih yang kalau misalnya mungkin dia bilang jalan yang benar misalnya. Kalau menurut saya sendiri sih, Wan. Kalau ingin mengetahui rumah kita ini keadaan seperti apa, misalnya rapi nggak rumah kita ini, kan kita tidak ada alat pembanding. Makanya kita harus lihat rumah orang lain. Rumah orang lain lebih rapi, lebih banyak perabotnya. Rumah kita ternyata tidak ada apa-apanya gitu. Kotor atau apa. Jadi kalau menurut Abang, pergi keluar dari rumah nih, lihat rumah keadaan ada apa kita, kelompok kita atau rumah kita. Seperti ini keadaannya, sudah kita tahu kan. Terus pergi keluar. Kalau saran saya nih ya, kalau misalnya bagi Rizwan yang masih muda, masih adalah jiwa-jiwa untuk apanya kan. Pergi keluar, setelah di luar itu tuh pelajari apa yang ada di luar, lihat keadaan sekitarnya, rumahnya itu, baru pulang lagi ke rumah. Nah, setelah di rumah, bedakan apa yang berbeda dari rumah kita dengan rumah yang ini. Mungkin gini lah, lebih ke kayak pergi ke pesantren mereka misalnya. Mereka kan punya pesantren, atau
dari jamaah Ahmadiyah sendiri banyak yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren-pesantren yang Muhammadiyah, pesantren ada juga. Banyak. Ada juga. Malah disekolahkan ke situ ya. Iya. Padahal mereka menolak kalian. Betul. Malah kalian percaya kepada mereka untuk mendidik anak-anak mereka kalian itu ya. Nah, ketika di sekolah-sekolah tadi kan ada tadi guru-guru yang menyesatkan. Saya bawa nama Muhammadiyah nggak apa-apa nih, takutnya nanti. Nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa karena memang itu kan pengalaman saya gitu. Itu kan sebagai apa juga namanya kelompok juga, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya memang diedit di sananya enggak ya sudah kita cut. Okay. Nah, karena di sekolah itu tadi adalah saya mau nanya nih, setelah Rizwan sekolah di sekolah seperti apa gitu kan, karena tadi kan Rizwan mengatakan ada guru yang menyesatkan, malah guru ya. Iya. Kalau kawan-kawan gimana? Kalau kawan-kawan sih masa sih paling gitu aja. Enggak. Masa sih. Karena mereka juga belum tahu, cuma denger aja katanya sih sesat gitu. Gitu ya. Dan itu sekolah agama atau sekolah ya basicnya agama. MTS. SMK. Aisyah Duri. Basicnya agama. Basicnya agama. Di bawah naungan Muhammadiyah. Jadi bersama teman-teman malah tidak menjauhi. Tidak. Dan Rizwan dengan PD-nya mengatakan saya Ahmadiyah. Betul. Gitu. Iya. Bukan malah malu-malu mengucapkan. Malah pede gitu. Malah pede. Kalau saya tak kuat itu. Karena sih di lingkungan saya belum ada diskriminasi atau gitu sampai ya. Sekarang? Iya, sampai sekarang dari saya lahir hingga saat ini belum ada persekusi ya yang terhadap saya gitu. Oke. Dan di lingkungan kampung saya juga aman-aman saja gitu. Luar biasa sekali. Mungkin mereka di menerima ya? Iya, mungkin di daerah-daerah tertentu saja yang mendapat tekanan. Karena mungkin memang persekusi ini kegiatan-kegiatan yang menggerebek, mengusir itu tuh paling otaknya cuma satu orang aja sebenarnya. Dan itu kebanyakan sih biasa warga setempat adem ayem, tapi ada orang luar datang membawa massa, mengompor-ngompori gitu. Oh gitu. Nah di kampus, sekolah nih di kampus gimana? Kampus kan nih kumpulan para ini ya, para akademisi, intelektual ya kan. Malah mereka kan lebih tahu kan lebih kalau menurut saya seperti itu sih. Kalau di lingkungan sekolah oke lah mereka terima aja nih, karena memang mereka tak tahu apa gitu kan. Kalau di lingkungan kampus terbuka juga. Ada sekolah saya tetap terbuka gitu. Sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Riau. Oke. Nggak apa. Kalau mau dicopkan nggak apa juga. Tapi nanti ini. Iya nggak apa. Berarti Sekolah Tinggi Pariwisata Riau lebih open, membuka diri kepada aliran apa saja gitu ya. Jadi tak ada masalah. Tapi saya pernah ada ininya juga jurusan mata kuliah agama. PAI. Sempat terdengar juga sama saya menyindir tentang Ahmadiyah. Ketika ada sindiran seperti itu tuh ada nggak Rizwan menginterupsi? Tidak tak berani. Karena ya keterbatasan pengetahuan saya juga gitu. Jadi nggak berani gitu. Tapi saya pernah berharap sih bisa menjelaskan gitu. Mungkin lebih diperdalam lagi lah. Mungkin pengen ngobrol gitu, kenapa sih beliau ini berbicara seperti itu, menyesatkan. Mungkin ya kalau yang kami pahami, mungkin mereka belum tahu dari sumbernya gitu aja. Oke. Cukup dari untuk Rizwan sendiri mungkin lebih ke mungkin lebih memperdalam lagi ya, supaya nantinya kalau misalnya sama ada untuk lingkungan kawan-kawan juga, saya kalau di kami kan lebih terstruktur ya, maksudnya untuk kalangan umuran kami gitu, sering ada acara gitu, acara di masjid. Saya juga mengajak kawan-kawan kampus dulu gitu, mengenalkan kami itu seperti ini. Oh rupanya mereka ada yang tahu gitu, jadinya tahu. Jadi pas Rizwan mengajak mereka ke masjid Rizwan, mereka nggak curiga Rizwan nanti
mempengaruhi mereka untuk masuk Ahmadiyah? Teman-teman saya sih nggak ada yang gitu ya, cacanya oh ya silakan bebas gitu, nggak ada yang kritis. Ini sih kayaknya nggak ada yang kayak aliran-aliran, nggak ada yang curiga, nggak ada yang curiga. Jadi mereka juga kayaknya menghargai gitu. Ada nggak dalam Ahmadiyah itu program untuk membuat orang masuk ke Ahmadiyah gitu? Kayak memurtadkan orang kalau misalnya di agama yang lain ya kan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ada. Berarti memang Ahmadiyah itu tidak ada program untuk mempengaruhi orang lain ya? Tidak ada. Jadi masuk ke Ahmadiyah itu tuh memang murni keinginan mas sendiri? Betul, keinginan diri sendiri. Gitu. Tidak ada paksaan. Oh ya, untuk Pekanbaru sendiri Ahmadiyah sudah berapa banyak ya kalau tahu perkembangannya? Di Riau. Kalau di Riau jamaahnya sih di setiap kabupaten ada. Dan itu ada mubaliknya. Mungkin mubalik dirangkap nggak semua cabang ada ya, tapi dikunjungin orang. Tapi setiap bulannya pasti dikunjungi oleh mubalik, oleh ustadznya. Mubalik yang mengetuai satu provinsi. Betul. Dan pemirsa, ketua mubalik Ahmadiyah, Jemaah Ahmadiyah Riau Indonesia, Riau itu 10 hari yang lalu meninggal dunia. Jadi kami sebagai keluarga besar ISAIS UIN Suska Riau mengucapkan belasungkawa, keprihatinan. Kami juga minta maaf tidak bisa menghadiri proses pemakaman dan takziah karena memang keadaan kita sekarang ini tidak bisa. Ya, Rizwan ya. Ya, dan untuk saat ini nih memang mubalik untuk daerah Riau Jamaah Ahmadiyah sedang kosong. Makanya kami mengundang Rizwan. Dan kami juga tidak ingin lebih membahas secara detail Ahmadiyah, dan itu nanti pasti dilakukan di kampus-kampus saja. Kalau di sini kita berbicara apa saja. Ya, saya ada pesan jika ingin detail mungkin lain waktu bisa mengundang kami lagi. Kami bersedia. Memang itu secara nama Ahmadiyahnya. Betul ya. Kalau sekarang kan saya mengundang Rizwannya, bukan Ahmadiyahnya. Kebetulan Rizwan adalah orang Ahmadiyah. Nah, di Indonesia sendiri kan banyak ya, setiap provinsi ada ya. Insya Allah ada. Banyak nggak penggusuran, misalnya hal-hal yang diterima oleh Ahmadiyah ini yang rasa-rasanya tidak adil gitu. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Yang banyak itu mungkin dilarangnya penggunaan masjid. Masjid. Iya, disegel. Termasuk di Pekanbaru ini sendiri kami tidak boleh menggunakan masjid kami gitu. Masjid kalian ada? Ada di daerah mana? Sudirman. Depan Telkom ada Gang Ahmadi, nah di situ. Gangnya itu udah nama Ahmadi. Gangnya Gang Ahmadi. Tapi sudah tidak kami gunakan. Sampai sekarang? Sampai sekarang masjidnya masih ada? Masih ada. Dan itu dikosongkan? Dikosongkan. Tidak digunakan? Tidak digunakan. Sampai sekarang? Sudah berapa lama itu? Kurang lebih dari 2011 yang saya dengar itu disegel. Sampai sekarang berarti nggak ada yang bersihkan? Terkadang kami kontrol juga ke sana untuk membersihkan. Ada program juga kan untuk membersihkan gitu. Jadi di daerah masjid ini sebenarnya hidup orang Ahmadiyah seluruhnya atau? Dulunya orang Ahmadiyah, tapi karena diusir, karena mungkin ada gesekan itu, jadi ada yang pindah-pindah gitu, ada yang sudah meninggal juga. Jadi sekarang kemarin tuh ada satu rumah yang masih satu keluarga gitu, Ahmadiyah. Tapi karena bapak itu sudah meninggal, jadi ibunya pulang ke kampung, jadi sekarang sudah kosong. Sudah tidak ada ya, ditempati keluarganya yang non Ahmadiyah. Ya. Itu kasihan sekali ya kalau misalnya masa ya mau ibadah saja. Ya, sedangkan negara dalam undang-undang tadi itu menjamin masyarakat penduduknya untuk meyakini agamanya, untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Ini dua hal yang berbeda, agama dan kepercayaan. Agama ini juga kepercayaan termasuk, tapi kepercayaan ini belum tentu ada agama. Ya kan? Aliran kepercayaan belum tentu ada agamanya. Betul. Sedangkan yang tidak ada agamanya saja dijamin untuk melakukan peribadatan. Bagaimana bisa
kalian yang ada agamanya terus jelas, ya kan? Sebenarnya saya juga kasihan ya. Dulunya ya saya awalnya memang tidak kurang menerima. Setelah itu saya lebih lebih membuka. Jadi saya lebih menjadi untuk tidak ignoran ini istilahnya menutup diri. Nah, saya lebih membuka gitu. Jangan menjadi ignoran kalau misalnya mau memahami orang lain. Pahami orang lain tuh, buka diri saja. Itu sebenarnya kan. Jadi persekusi itu membuat Ahmadiyah sendiri ketakutan tidak untuk tinggal atau kayak mau jalan itu takut ada kiri kanan gimana gitu. Mungkin kalau untuk bersosialisasi di lingkungan kehidupan mungkin jarang yang takut, tapi ada sebagian. Iya. Mungkin di lingkungan kerja mereka takut terbuka. Oh gitu. Takut mengakui bahwa mereka orang Ahmadiyah karena konsekuensinya mereka bisa dipecat gitu. Bisa. Karena mereka Ahmadiyah. Karena di Riau sendiri ada di daerah di sana mereka dilarang mengurus KTP karena mereka orang Ahmadiyah. Ada di mana? Oh, nantilah kita bicara ya. Gitu. Berarti ada hal itu. Ada hal itu. Dan LBH gimana? Gitu. Ya yang membantu mediasi ya LBH gitu. Oh gitu. Kami kok nggak tahu ya. Seharusnya ISIS tahu itu masalah itu. Karena memang setiap warga negara harus mendapatkan hak dan kewajiban yang setara, yang sama. Siapapun dia. Ya kan? Betul. Sedangkan orang luar negeri aja mau jadi bangsa Indonesia setelah dia punya KTP Indonesia, dianggap dia sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Masa nggak boleh dapat KTP? Iya kan? Sedangkan di KTP kalian kan agamanya Islam tuh. Islam. Bukan Ahmadiyah kan? Bukan. Nah, itu. Jadi dari sekian banyak ini buat kapok lah. Saya nanti kalian mendapatkan tekanan yang kuat misalnya, disuruh meninggalkan Ahmadiyah mau nggak? Tidak ya. Tidak. Saking yakinnya. Luar biasa. Karena itu keyakinan. Tak bisa ada intervensi dalam keyakinan. Saya meyakini sesuatu nggak boleh ada intervensi. Anda siapa? Kalau mau bersosialisasi, ya itu istilahnya kan mau kenal sama saya, jangan bawa keyakinan. Kita ngobrol, oke, tapi jangan tanya keyakinan saya apa, gitu bagusnya gitu kan. Kalau di ruang publik, ya, jangan tanya saya suka sama cewek atau sama cowok, jangan. Ya, kita berbicara tentang hobi, apa sih hobi kamu, boleh. Betul, ya. Kalau misalnya bicara tentang keyakinan, tentang orientasi seks dan lain-lain, itu tak boleh. Mungkin kita apa sih harapan Rizwan terhadap masyarakat? Apa sih harapannya gitu? Harapannya ya supaya masyarakat ini lebih toleransi lah terhadap terhadap yang berbeda keyakinan atau berbeda pemahaman. Jadi lebih terbuka lah, tidak mengintimidasi. Gitu. Lebih membuka diri lah. Lebih gimana ya? Lebih bersahabat lah. Bersahabat. Gitu. Karena memang kalian sendiri tidak ada programnya untuk membuat mereka masuk ke Ahmadiyah. Tidak ada. Dan maksiat pun tak pernah kan. Tidak. Maksiat kalau kalian bermaksiat salah juga kan. Sangat salah. Sama kayak Islam itu juga. Betul. Ya kalian Islam kan. Islam. Iya. Jadi apa yang salah ya? Bagi masyarakat ya seperti itulah ya. Harusnya membuka diri. Mau pengen tahu mau Ahmadiyah ya silakan tanya sumbernya langsung gitu. Dan Ahmadiyah meyakinkan bahwasanya Ahmadiyah tidak berusaha untuk membuat orang masuk ke Ahmadiyah. Mereka malah lebih ingin hidup tenang di tengah-tengah masyarakat. Mendapatkan hak yang sama, pekerjaan yang sama, apapun yang diberikan negara, tempat tinggal, air, tanah, air, semuanya harus sama gitu ya, merata. Bukan karena Ahmadiyah kok disingkirkan, dipinggirkan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita apakan malam ini ya, Rizwan ya. Mungkin lebih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tapi ya kita terkait
Ya terkendala waktu lah. Ini udah berapa? Udah hampir sejam loh. Udah sejam lebih ya. Udah sejam nih ya. Jadi kalau misalnya orang bilang ya, ini sebelum penutup saya sampaikan juga kepada masyarakat, kepada pemirsa, sahabat-sahabat ISES sekalian. Memang benar suara untuk menyuarakan toleransi beragama, toleransi antar umat, antar suku dan yang lain-lain itu sudah basi bagi mereka. Tapi masalah ini belum selesai. Kenapa sih ISES selalu membahas toleransi, keragaman? Karena memang masalah ini belum selesai. Nyatanya nih kawan-kawan kita yang minoritas masih mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yang tidak pantas. Dan masih juga tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Jadi jangan katakan ini sudah berakhir. Kalau berakhir, apa kerja kita lagi kalau misalnya apa? Kalau berakhir ya bagus lah ya kan. Aman tentram ya kan? Janganlah berikan mereka kehidupan yang sangat tidak baik, sangat mengkhawatirkan sehingga mereka untuk berbuat apa saja akan ketakutan. Itu yang mau saya sampaikan. Baik, terima kasih Rizwan. Terima kasih Pak Heri. Mau datang ke sini, terima kasih mau berbagi cerita agar masyarakat kita lebih tahu ya tentang Ahmadiyah sendiri. Bagi kawan-kawan yang ingin tahu Ahmadiyah silahkan bertanya di fanpage-nya Ahmadiyah ya. Ya. Iya. Di apa tuh? Bisa di webnya ahmadiyah.id. Ahmadiyah. Bisa lihat semua .id. Nah, kalau mau bertanya silahkan. Kalau misalnya kawan-kawan lebih membuka diri ingin bertanya silahkan kunjungi webnya Ahmadiyah di ahmadiyah.co.id ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara iTalk, ISES Talk. Jumpa kembali dengan kami di acara iTalk, ISES Talk. ISES Talk ini merupakan program baru dari ISES Unsuska, bincang-bincang santai bersama tokoh atau pakar, narasumber yang diundang secara intens. Saudara pendengar dimanapun berada, pemirsa sekalian, silakan like dan subscribe channel